Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai analisis tentang Sarbanes-Oxley Act atau SOX dan kaitannya dengan tata kelola perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Dini Dwiani dengan NPM 4009, kemudian yang kedua ada Ngafifatul Waro dengan NPM 4064, dan yang ketiga ada Nia Desi Arifiani dengan NPM 4066. Baik, untuk bab 1 ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan. Latar belakang. Pengendalian internal yang efektif berperan penting dalam rangka mencegah terjadinya praktik kecurangan atau fraud. Fraud dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Bagi perusahaan, terutama yang sudah ke publik, adanya fraud tentu akan sangat merugikan, terlebih kecurangan dalam pelaporan keuangan yang mengakibatkan laporan keuangan perusahaan menjadi tidak dapat diandalkan. Contohnya skandal akuntansi yang menyebabkan bangkrutnya perusahaan besar seperti Enron dan Workup, serta turut melibatkan KAP Arthur Andersen di Bursa Saham Amerika Serikat pada tahun 2002. Kasus ini disebabkan karena salah urus dan manipulasi laporan keuangan yang mengakibatkan rusaknya kepercayaan publik dan para investor. Sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan pasar, maka dikeluarkan regulasi Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002 oleh pemerintah Amerika Serikat yang memuat ketentuan baru untuk memperkuat governance dan memberikan perlindungan kepada investor perusahaan. Sarbanes-Oxley Act atau SOX ini merupakan suatu produk hukum di Amerika Serikat yang mengatur tentang akuntabilitas, praktik akuntansi, dan keterbukaan informasi, termasuk tata cara pengelolaan data di perusahaan publik. Eksistensi Sarbanes-Oxley Act atau SOX tersebut diprakarsai oleh Senator Paul Sarbanes dari Maryland dan Michelle dari Ohio, serta telah disahkan oleh Presiden AS George W. Bush. Kajian tentang kecurangan atas laporan keuangan dan Sarbanes-Oxley Act atau SOX selaras dengan keinginan perusahaan untuk menciptakan good corporate governance, di mana hal tersebut tercermin dari pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini sesuai dengan penelitian Murdy-Jennings pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa untuk mengatasi kecurangan laporan keuangan, perusahaan dapat melakukan tata kelola keuangan yang baik berbasis Sarbanes-Oxley Act atau SOX melalui keputusan direksi mengenai anti-fraud. Berdasarkan penjelasan tersebut, pembahasan mengenai kasus-kasus yang melatar belakangi terbitnya Sarbanes-Oxley Act atau SOX dan dampaknya terhadap praktik akuntansi maupun tata kelola perusahaan secara global menarik untuk dibahas lebih lanjut. Kemudian ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditentukan beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, kasus-kasus apa saja yang melatar belakangi terbitnya Sarbanes-Oxley Act atau SOX. Yang kedua, bagaimana dampak ratifikasi Sarbanes-Oxley Act atau SOX pada praktik akuntansi maupun konsep tata kelola perusahaan secara global. Kemudian ada tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui kasus-kasus yang melatar belakangi terbitnya Sarbanes-Oxley Act atau SOX. Yang kedua, untuk mengetahui dampak ratifikasi Sarbanes-Oxley Act atau SOX pada praktik akuntansi maupun konsep tata kelola perusahaan secara global. Selanjutnya untuk bab 2 pembahasan yang terdiri dari kasus-kasus yang melatar belakangi terbitnya SOX, kemudian ada dampak ratifikasi SOX terhadap praktik akuntansi dan konsep tata kelola secara global, serta dampak SOX terhadap profesi akuntan di Indonesia. Pembahasan yang pertama adalah kasus-kasus yang melatar belakangi munculnya Sarbanes-Oxley Act atau SOX.
Untuk kasus yang pertama ada Adelphia Communication Corporation. Adelphia adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1952 sebagai bisnis keluarga ringgas, tetapi kemudian terdaftar secara publik sehingga mewajibkan perusahaan menerbitkan laporan tahunan yang telah diaudit. Skandal Adelphia menjadi pusat perhatian pada tahun 2002 ketika laporan audit perusahaan menunjukkan bahwa keluarga Ringgas telah meminjam dana perusahaan lebih dari 2,3 miliar dolar. Hasil investigasi menunjukkan bahwa keluarga Ringgas memperlakukan perusahaan sebagai mesin uang mereka, di mana mereka seringkali meminjam uang tunai dalam jumlah besar tanpa membayar kembali. Ivi Panda tahun 2020. Adapun kecurangan yang dilakukan keluarga Ringgas ini sulit terdeteksi karena mereka dengan sengaja tidak memasukkan jumlah yang mereka ambil dalam laporan keuangan konsolidasi. Selain itu, mereka juga menggelembungkan pendapatan perusahaan dan memalsukan kinerja operasi untuk memenuhi ekspektasi Wall Street dan juga para pemegang saham. Enron Corporation. Enron Corporation adalah sebuah perusahaan energi, komoditas, dan jasa di Amerika Serikat yang berbasis di Houston, Texas. Kasus Enron ini pada tahun 2001 merupakan moral hazard yang dilakukan oleh manajemen puncak Enron dan didukung oleh pengelolaan outsourcing tidak independen dari pihak AKP Arthur Andersen. Kasus ini bermula dari kerugian besar yang diderita oleh Enron. Kemudian untuk menjaga reaksi positif dari para investornya, manajemen Enron melakukan manipulasi dengan menerbitkan laporan keuangan fiktif yang melaporkan keuntungan sebesar 600 juta dolar, padahal perusahaan tersebut mengalami kerugian. Selain itu, Enron juga menyembunyikan utang perusahaan sekitar 38 juta dolar dari investor dengan tidak dicatat dalam neraca perusahaan. Penyebab utama dari kasus ini adalah penggunaan outsourcing secara total atas fungsi audit perusahaan. Hal ini menyebabkan manajemen dapat mengelola dan memanipulasi segala bentuk informasi yang akan disajikan ke publik dengan bekerja sama dengan outsourcers-nya tersebut. Health Corporation. Health Corporation merupakan sebuah perusahaan kesehatan publik di Amerika Serikat yang berbasis di Birmingham, Alabama. Kasus ini bermula di akhir tahun 1990-an, di mana CEO Health, yaitu Richard Scorsese, mulai menginstruksi karyawan untuk menggelembungkan pemasukan dan pendapatan bersih perusahaannya. Kecurigaan tersebut muncul di tahun 2002 ketika Richard Scorsese melaporkan telah menjual saham Halshot senilai 75 juta dolar sehari sebelum perusahaan membukukan kerugiannya. Kemudian melihat transaksi yang janggal tersebut, Securities and Exchange Commission kemudian melakukan penyelidikan yang bekerja sama dengan FBI. Skandal ini akhirnya terungkap pada tahun 2003 ketika SEC mengumumkan bahwa Health telah menggelembungkan laba lebih dari 1,8 miliar dolar. Efeknya berlangsung begitu cepat, di mana harga saham Health menurun dari 20 dolar menjadi 45 sen dalam sehari. Hebatnya, meski dituntut, CEO Health dibebaskan dari 36 tuduhan penipuan akuntansi. Namun, dia kemudian dihukum atas tuduhan suap menyuap. Kemudian yang ketiga ada Tyco International, di mana Tyco International adalah perusahaan blue chip Amerika yang berbasis di Princeton, New Jersey. Pada tahun 2002 diketahui bahwa CEO yaitu Dennis Kozlowski dan CFO-nya Mark Schwartz telah mencuri lebih dari 150 juta dolar dari dana perusahaan dan telah meningkatkan pendapatan perusahaan lebih dari 500 juta dolar dalam laporan keuangan mereka. Kozlowski dan rekannya tersebut telah mencuri uang perusahaan menggunakan bonus
yang tidak disetujui. Kemudian pinjaman bebas bunga dan penjualan saham secara diam-diam. Kemudian skandal Tyco ini ditemukan oleh Securities and Exchange Commission dan kantor Kejaksaan Negeri Manhattan yang melakukan investigasi terkait praktik akuntansi tertentu yang dicurigai oleh perusahaan. Kozlowski dan rekannya tersebut kemudian dijatuhi hukuman 8-25 tahun penjara. Selain itu, gugatan class action memaksa mereka untuk membayar $2,92 miliar kepada investor perusahaan. Yang keempat ada WorldCom Corporation. Kasus WorldCom ini bermula ketika awal tahun 2000, perusahaan WorldCom yang sebagai perusahaan telekomunikasi dunia mulai mengalami kemerosotan yang disebabkan oleh penurunan pendapatan dan hutang yang semakin naik. Bahkan nilai saham perusahaan juga terus mengalami penurunan. Dari kondisi tersebut, Bernard Ebbers sebagai CEO dan Scott Sullivan sebagai CFO-nya, serta David Mayes sebagai auditor senior, memutuskan melakukan skema manipulasi laporan keuangan untuk menyembunyikan keadaan WorldCom yang memburuk dan menciptakan kesan bahwa perusahaan berjalan baik-baik saja. Manipulasi ini dilakukan dengan dua cara, yaitu membukukan land cost atau biaya interkoneksi dengan perusahaan telekomunikasi lainnya sebesar $3,8 miliar sebagai pemasukan, padahal kenyataannya adalah pengeluaran dan menggelembungkan pendapatan lebih dari $70 miliar dengan membuat akun palsu yang dicatat sebagai akun pendapatan perusahaan yang tidak teralokasi. Kasus ini terbongkar pada pertengahan tahun 2002 setelah dilakukan penyidikan intensif dari temuan auditor internal yang mencatat entry mencurigakan sebesar $3,8 miliar dalam neraca perusahaan, sehingga akhirnya mengakibatkan kebangkrutan WorldCom pada tahun 2006. Yang kelima yaitu ada Xerox Corporation. Xerox Corporation adalah sebuah perusahaan berskala besar yang pernah menjadi raja fotokopi dunia. Kasus Xerox terungkap setelah adanya pengajuan tuduhan dari Securities and Exchange Commission pada tahun 2002. Berdasarkan penyelidikannya, ditemukan bahwa Xerox telah melakukan penipuan terhadap publik pada tahun 1997 hingga tahun 2000. Karena mencantumkan informasi yang salah pada laporan keuangannya. Dalam laporan keuangan Xerox ditemukan adanya fraud revenue yang mencapai $2 miliar. Hal ini dilakukan Xerox dengan membukukan penjualan fiktif dalam laporan keuangannya pada tahun 1997 hingga tahun 2000. Karena hal tersebut, Xerox dikenai denda sebesar $10 juta. Selain itu juga pada tahun 2003, 6 manajemen senior Xerox dituduh melakukan penipuan terhadap mantan CEO dan CFO Xerox tersebut. Pada kasus ini, Xerox tidak lagi melakukan manipulasi penjualan fiktif, namun manajemen menggeser waktu pengakuan pendapatan hingga pelaporannya tidak dilakukan tepat waktu. Dari kasus tersebut, saham Xerox Corp jatuh sebesar 28% hingga senilai $5,5 juta setelah sebelumnya hanya menurun sedikit, serta kepercayaan publik dan investor terhadap Xerox Corp semakin berkurang. Dampak ratifikasi SOX pada praktik akuntansi maupun konsep tata kelola perusahaan secara global. Yang pertama ada pembentukan Public Company Accounting Oversight Board atau PCAOB, yaitu sebuah organisasi yang ditunjukkan oleh Securities Exchange Commission untuk mengawal standar audit dan kualitas operasional kantor akuntan yang melakukan audit laporan keuangan. Hal ini terjadi karena profesi akuntan telah gagal dalam meregulasi dirinya sendiri. PCAOB ini
terdiri dari 5 anggota, di mana 2 anggota haruslah akuntan publik dan 3 lainnya non-publik. Yang kedua ada rotasi auditor, di mana auditor yang terlalu dekat dengan klien dan terlalu lama mengaudit klien yang sama dapat kehilangan sikap, objektivitas, dan independensinya. Hal ini dapat terlihat di beberapa kasus seperti Enron dan WorldCom, di mana KAP Arthur Andersen ikut terlibat dalam membantu memanipulasi laporan keuangan perusahaan tersebut, sehingga dalam SOX mengatur adanya rotasi bagi KAP maupun partner action dari KAP setiap 5 tahun sekali dalam melakukan audit bagi klien yang sama. Dampak SOX selanjutnya ada pembatasan jasa non-audit, di mana seorang auditor tidak lagi leluasa dalam menawarkan jasa konsultasi kepada klien auditnya. Pemberian 2 jenis jasa audit dan konsultasi pada saat yang sama untuk klien yang sama, ini akan menjadi dilema bagi auditor terhadap sikap independennya. Sehingga dalam SOX Section 201 membatasi pemberian jasa-jasa non-audit, supaya independensi auditor tetap terjaga dan mencegah adanya konflik kepentingan. Selanjutnya ada komite audit. Dalam komite audit ini, SOX mewajibkan perusahaan membentuk komite audit sebagai bagian dari dewan direksi. Komite audit ini haruslah terdiri dari anggota-anggota independen dan harus ada yang mengerti dalam hal keuangan. Komite ini yang menentukan auditor perusahaan dan mereview pekerjaan auditor. Selama ini sebelum ada SOX, pihak perusahaan memiliki kekuasaan yang sangat besar terhadap auditor eksternalnya, seperti menunjuk auditor, mengatur auditor, dan membayar auditor. Selanjutnya, tanggung jawab perusahaan atas laporan keuangan. Direktur utama dan direktur keuangan sebuah perusahaan publik diharuskan secara eksplisit untuk mengakui tanggung jawabnya atas laporan keuangan. Aturan ini muncul karena para direktur utama dan keuangan perusahaan yang terlibat skandal mengakui bahwa mereka tidak mengerti laporan keuangan dan hanya bergantung pada akuntannya. Selanjutnya ada penilaian manajemen atas pengendalian internal. Dalam hal ini, manajemen perusahaan haruslah secara eksplisit mengakui bahwa mereka bertanggung jawab untuk kecukupan rancangan pengendalian internal dalam menghindari kecurangan keuangan dan salah saji material. Hal tersebut dilakukan agar pelaporan keuangan berjalan secara efektif, serta memberikan informasi yang transparan dan akuntabel bagi para investor terhadap laporan keuangan. Yang terakhir, perlindungan terhadap whistleblower. Seorang whistleblower ini dalam perusahaan publik memperoleh perlindungan yang lebih luas setelah adanya SOX. Hal ini karena biasanya orang-orang yang melaporkan adanya kecurangan akan menghadapi ancaman dari berbagai pihak. Untuk itu, SOX ini memberikan perlindungan bagi whistleblower. Sebagaimana dalam Section 806 bahwa setiap penyelidikan yang dilakukan setelah pengaduan diajukan tidak boleh melibatkan tindakan tertentu terhadap individu yang secara sah dalam melaporkan bukti kecurangan perusahaan. Baik, selanjutnya di sini ada dampak SOX terhadap profesi akuntan di Indonesia. Jadi, dampak SOX ini terhadap profesi akuntan di Indonesia memunculkan beberapa peraturan. Di antaranya yang pertama, ada keputusan Menteri Keuangan KMK tanggal 30 September 2002 tentang jasa akuntan publik. Selanjutnya yang kedua, peraturannya yaitu keputusan Menteri BUMN tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik Good Corporate Governance pada BUMN. Selanjutnya yang ketiga, keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam tanggal 12 November 2002 tentang independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal. Selanjutnya yang keempat, keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam tanggal 22 Desember 2003 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Dan yang terakhir, keputusan Bapepam tanggal 24 September 2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Selanjutnya yang ketiga, penutup, di mana pada penutup ini terdapat kesimpulan dan juga saran.
Oke, jadi berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa SOX ini merupakan regulasi yang dibentuk untuk melindungi investor dan memberikan ketentuan baru yang lebih detail tentang akuntabilitas, praktik akuntansi, dan keterbukaan informasi, termasuk tata cara pengelolaan data di perusahaan publik. Kemudian pembentukan SOX ini dilatar belakangi karena banyaknya kasus-kasus kecurangan di Amerika Serikat seperti Adelphia, Enron, Global Crossing, Dictico, WorldCom, Xerox, dan juga kasus-kasus lain di seluruh dunia. Karena adanya SOX ini memberikan dampak terhadap praktik akuntansi dan tata kelola perusahaan secara global, seperti pembentukan PCAOB, kemudian rotasi audit, pembatasan jasa non-audit, komite audit, pengetatan tanggung jawab perusahaan atas laporan keuangan, dan pengendalian internal, serta adanya pelindungan terhadap whistleblower. Di Indonesia sendiri, dampak adanya SOX ini ditandai dengan diterapkannya beberapa peraturan terkait dengan good corporate governance. Selanjutnya, saran dari kami, sejalan dengan adanya regulasi SOX ini, pihak perusahaan harus menerapkan tata kelola perusahaan melalui pengendalian internal berbasis SOX dalam upaya mengatasi kecurangan yang merugikan dan menjamin laporan keuangan yang menyajikan informasi yang dapat diandalkan. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan dalam menyampaikan secara detail kasus dan dampak regulasi SOX terhadap tata kelola perusahaan secara global. Pembahasan mengenai SOX ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas, sehingga peneliti memberi saran untuk melakukan studi lebih lanjut untuk dapat memahami SOX secara detail. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.